Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Sehat semua kan? Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang operasi bilangan bulat. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang apa itu bilangan bulat dan bagaimana cara mengumpulkan bilangan bulat. Kita akan singgung sedikit tentang bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari 3 bilangan, yaitu bilangan bulat negatif, kemudian bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Nah, pada operasi bilangan bulat, nanti kita akan mengoperasikan bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Pada jenjang sebelumnya yang kalian pelajari itu hanya pada bilangan bulat positif saja. Untuk sekarang kalian akan ditambah dengan bilangan bulat negatif dan 0. Baik, sekarang kita masuk ke materi operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat sama dengan operasi bilangan pada umumnya, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sekarang coba kalian ingat-ingat lagi. Kalau penjumlahan, notasi atau simbolnya adalah tanda plus, ya kan? Pengurangan tanda min, perkalian seperti ini, dan pembagian seperti ini, atau bisa juga ditulis seperti ini ya, per. Oke, kita langsung saja. Yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat. Kalau bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif dijumlahkan, tentunya kalian sudah bisa untuk mengerjakan. Contohnya 3 tambah 5 hasilnya 8. 6 tambah 2 berapa hasilnya? 8 juga. Karena ini sama-sama bilangan positif, angkanya tinggal dijumlah. Nah, bagaimana sekarang kalau dengan bilangan negatif? Misalkan 3 tambah negatif 2, kemudian negatif 4 ditambah 5, negatif 2 ditambah negatif 7. Bagaimana cara menghitungnya? Di sini saya akan menjelaskan ada 2 cara. Yang pertama, kita kelompokkan menjadi 2 kasus ya. Yang pertama, jika bilangannya sama-sama positif atau sama-sama negatif. Untuk yang tanda sama-sama bilangan positif. Contohnya misalkan tadi 6 tambah 2 hasilnya 8. Udah kan? Angkanya tinggal dijumlah saja. Sekarang kalau sama-sama negatif, ini negatif 2 tambah negatif 7. Penjumlahan dengan bilangan yang sama-sama bilangan negatif. Cara menghitungnya gimana? Angkanya dijumlah sama dengan ini. Angkanya dijumlah 6 tambah 2, 8. Ini juga sama, 2 tambah 7 berapa? 9. Kemudian tanda dari hasilnya ini mengikuti bilangannya ini. Ini kan sama-sama bilangan negatif, berarti hasilnya juga bilangan negatif. Sehingga negatif 2 tambah negatif 7 hasilnya adalah negatif 9. Contoh lain, negatif 1 tambah negatif 6. Nah, penjumlahan sesama bilangan negatif. Negatif 1 ditambah negatif 6. Negatif tambah negatif hasilnya pasti negatif. Kemudian angkanya dijumlah, 1 tambah 6, 7. Berarti hasilnya adalah negatif 7. Contoh satu lagi biar kamu paham.
Negatif 5 tambah negatif 8. Sama-sama bilangan negatif, hasilnya negatif. 5 tambah 8, 13. Berarti negatif 5 tambah negatif 8, hasilnya adalah negatif 13. Bisa dipahami kan? Oke, nah sekarang bagian kedua. Jika tandanya berbeda. Tanda berbeda, ini bisa jadi dua kasus ya. Bisa bilangan negatif dengan positif atau positif dengan negatif. Bilangan positif dengan bilangan negatif. Contohnya, contoh yang tadi aja kita pakai 3 tambah negatif 2. Nah, bilangan positif ditambah bilangan negatif. Hasilnya itu kedua bilangan ini kita cari selisihnya. 3 kurang 2, 1, ya kan? Kemudian tanda dari hasilnya ini mengikuti angka atau bilangan yang lebih besar. 3 dengan 2, lebih besar yang mana? Lebih besar 3. 3 adalah bilangan positif, sehingga hasilnya juga positif. Contoh lain, 5 tambah min 2. 5 tambah negatif 2, kan? Bilangan positif tambah bilangan negatif. Nah, kita cari dulu selisihnya. 5 kurangi 2, 3. 5 dengan 2, besar angka yang mana? 5. 5 ini bilangan positif, sehingga hasilnya adalah positif. Contoh lain, 7 tambah negatif 10. Nah, kita cari selisihnya ya. 7 dengan 10 berarti bukan 7 dikurang 10. Kalau selisih itu berarti mengurangi bilangan yang besar dengan yang kecil. Jadi 10 dikurangi 7, berapa hasilnya? 3. Kemudian ingat, lihat tanda dari bilangan yang besar. Antara 7 dengan 10 lebih besar mana? Lebih besar 10. 10 ada negatifnya, berarti hasilnya negatif. Sehingga 7 tambah negatif 10 hasilnya adalah negatif 3. Oke, lanjut. 4 tambah negatif 12. Nah, kita cari selisihnya dulu. 12 dengan 4. 12 kurangi 4, 8. Kemudian lihat tanda dari kedua bilangan. 4 dengan 12. 4-nya positif, 12-nya negatif. Lebih besar mana? Lebih besar 12 kan? Angka 12 di depannya ada tanda negatif, berarti hasilnya negatif. Jadi 4 tambah negatif 12 hasilnya adalah negatif 8. Oke, sekarang untuk yang bilangan negatif dengan bilangan positif. Sama saja dengan yang ini. Ya. Contohnya negatif 2 tambah 5. Nah, negatif 2 tambah 5. Lebih besar yang mana? Negatif 2 sama 5. Lebih besar 5. 5 adalah bilangan positif, berarti hasilnya positif. Kemudian kita cari selisih. 5 dikurangi 2 berapa? 3. Berarti hasilnya adalah 3. Kemudian negatif 6 tambah 9. Nah, negatif 6 ditambah 9. Kita lihat lebih besar angka yang mana? Angka 9. Angka 9 positif atau negatif? Positif, berarti hasilnya positif. Kemudian dicari selisihnya. 9 dikurangi 6 berapa? 3. Berarti hasilnya 3. Oke, lanjut. Negatif 5 tambah 4. Nah, negatif 5 tambah 4. Angka 5 dengan angka 4 lebih besar yang mana? Lebih besar angka 5. Di depan angka 5 ada tanda negatifnya, sehingga hasilnya adalah negatif. Kemudian cari selisih angkanya. 5 dengan 4. 5 kurangi 4 berapa? 1. Contoh satu lagi. Negatif 3 tambah 1. Nah, negatif 3 tambah 1.
Kita lihat angkanya, angka 3 dengan angka 1. Lebih besar yang mana? Lebih besar angka 3. Di depan angka 3 ada tanda negatif, berarti hasilnya negatif. Kemudian dicari selisihnya, 3 kurangi 1 berapa? 2, berarti hasilnya negatif 2. Kalau kalian menggunakan cara yang seperti ini boleh, ya, silahkan dipahami lagi. Kemudian cara yang pertama. Cara kedua yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat seperti ini. Perhatikan ya. Untuk bilangan positif, dengan bilangan positif kalian jumlahkan, tentunya kalian sudah bisa. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan bilangan positif dengan negatif, negatif dengan positif, negatif dengan negatif? Kita ambil contoh yang ini tadi. 3 tambah negatif 2. 3 ditambah negatif 2. Nah, 3 adalah bilangan positif. Berarti kita tulis positif sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kemudian ditambah bilangan negatif 2. Berarti ditulis tanda negatifnya 2 kali. 1, 2. Nah, setiap tanda positif dan tanda negatif ini ketemu satu persatu itu habis. Jadi ini habis. Sisanya ini adalah hasilnya. Di sini tanda positifnya tinggal 1, berarti hasilnya adalah 1. Contoh lagi, yang ini negatif 4 tambah 5. Negatif 4, berarti kita buat tanda negatifnya sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah 5. 5 ini kan bilangan positif, berarti kita buat tanda positifnya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ingat setiap min dan plus ketemu itu habis. Nah, sisanya ini, berarti hasilnya adalah 1. Untuk yang ketiga, negatif 2 tambah negatif 7. Negatif 2 berarti tanda minnya ada 2. 1, 2. Ditambah negatif 7 berarti tanda minnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini hanya ada tanda min saja, tidak ada tanda positifnya, berarti tidak ada yang saling coret atau habis. Sehingga untuk hasilnya kita hitung ini total minnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 minnya, sehingga hasilnya adalah negatif 9. Tambah satu contoh lagi. Misalkan 6 tambah negatif 4. 6 bilangan positif atau negatif? Ya, bilangan positif. Berarti kita tulis tanda positif sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah dengan negatif 4. Berarti kita buat tanda minnya ini sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ingat, setiap tanda plus ketemu min habis. Dah, sisanya ini. Sisanya tanda plusnya ada 2, berarti hasilnya adalah 2. Seperti itu penjelasannya. Nah, kelemahan untuk cara yang kedua ini hanya kalian bisa gunakan untuk angka atau bilangan yang kecil. Kalau angka yang besar, tentunya kalian kan harus membuat tanda plus dan tanda minnya sangat banyak kan? Nah, jadi untuk cara yang kedua ini tidak lebih praktis dari cara yang pertama. Nah, sebaiknya kalian pahami cara yang pertama ini supaya bisa digunakan untuk bilangan yang lebih besar.
Oke, kita lanjut sekarang tentang sifat-sifat bilangan bulat. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Ya. Yang pertama, sifatnya adalah tertutup. Tertutup ini maksudnya bagaimana? Nah, karena penjumlahan bilangan bulat itu berarti menjumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, maka hasilnya juga pasti bilangan bulat. Itulah yang dinamakan dengan sifat tertutup, ya. Kemudian sifat yang kedua yaitu identitas. Identitas dari penjumlahan adalah bilangan 0. Jadi kalau suatu bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan 0, hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Contohnya misalkan 2 tambah 0, hasilnya pasti 2. Negatif 3 tambah 0, hasilnya pasti negatif 3. 0 tambah 4, hasilnya pasti 4. Jadi bilangan bulat berapapun jika ditambahkan dengan 0, hasilnya pasti bilangan bulat itu sendiri. Atau bisa ditulis jika A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A, di mana A adalah bilangan bulat. Lanjut, sifat yang ketiga yaitu komutatif. Komutatif ini adalah sifat yang posisi angkanya atau bilangannya dibolak-balik. Misalkan 3 tambah 2, hasilnya berapa? 5. 2 tambah 3, hasilnya berapa? 5. Nah, jika posisi angka 3 dengan angka 2-nya diputar dibolak-balik, hasilnya tetap sama-sama 5, kan? Nah, sehingga bisa ditulis jika A tambah B sama dengan B tambah A. Ini adalah sifat komutatif. Kemudian sifat yang keempat yaitu asosiatif. Asosiatif atau pengelompokan. Contohnya 3 tambah 2 tambah 1. Nah, berarti kan kita hitung yang di dalam kurung dulu, kan? Berarti hitungannya di sini aja. 3 tambah 2 tambah 1, hasilnya 3. 3 tambah 3, 6. Nah, sekarang tanda kurungnya saya pindahkan ke sini. Berarti 3 tambah 2 tambah 1. Nah, 3 tambah 2, 5. Tambah 1, hasilnya 6. Sama, kan? Nah, berarti untuk bilangan bulat itu berlaku sifat komutatif atau pengelompokan. Jadi kalau misalkan yang ini dulu dikerjakan boleh, atau yang ini dulu dikerjakan boleh. Nggak dapat ditulis jika A tambah B tambah C, ini sama aja dengan A tambah B tambah C. Ini sifat asosiatif. Nah, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.